Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Alhamdulillah, sehat semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Komisaris Utama HNI, orang tua kita, Bapak Haji Muslim M. Yatim, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Yang saya hormati sahabat saya, ini tokoh inspiratif. Alhamdulillah, karirnya menanjak terus di sisi bisnis. Walaupun di sisi politik masih terus berjuang bersama saya. Mudah-mudahan Pak Agung bisa mencapai target daripada HNI menjadi perusahaan terbesar di Indonesia. Amin. Jajaran komisaris, direksi, Dewan Pengawas Syariah HNI, saya lihat ada Pak Musoli, juga ada rekan-rekan lainnya, para ibu, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, jajaran dari Presiden Leader Club HNI dan para Leader Club, mana suaranya? Mitra HNI, sebelah mana mitra HNI? Dan seluruh keluarga besar HNI yang saya cintai, mana suaranya? Saya mau kasih pantun pembuka, are you ready? Bulan September penuh ceria. Datang milad ke HNI ke-12. Mari kolaborasi terus bersama, agar semua daripada kita bisa naik kelas. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita hadir pada milad HNI ke-12 dan salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Saya ingat-ingat tahun ke-12 bisnis saya itu ada di titik mana kami. Jadi kami memulai 96-97 saat krisis moneter 97-98. Di 12 tahun itu 2010 kami sedang persiapan menuju beberapa anak usaha untuk IPO. Dan 2013 akhirnya perusahaan induk kami menawarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Pada saat itu kami melihat bagaimana peluang Indonesia yang ekonominya terus bertumbuh dan kami bisa berinvestasi. Dan di tahun ke-12 ini saya melihat peluang agar HNI bisa juga menjadi perusahaan unicorn. Apa itu perusahaan unicorn? Adalah perusahaan dengan kapitalisasi nilai yang bermanfaat bagi stakeholders sekitar 16 sampai 17 triliun rupiah. Inilah yang disebut perusahaan unicorn. Siap semua jadi unicorn? Yang penting kita mencapai bukan hanya size sebagai unicorn, tapi juga keberkahan yang memberikan manfaat bagi semua. Saya siap menjadi bagian karena dalam hitungan minggu saya akan purna tugas di kementerian. Jadi mencari-cari pekerjaan, saya akan ngelamar di HNI. Setuju semua? Saya akan bantu HNI untuk mencapai unicorn status di tahun ke-12 ini. Tepuk tangan untuk kita semua yang lebih meriah. Tapi sebelum saya komit, saya mau dengar dari semua yang ada di sini. Setuju semua untuk mencapai keberkahan dengan naik kelas? HNI menuju 17 triliun, setuju? Semangat! Takbir! Shollu ala Nabi. Dan di tahun ke-12 ini pemantiknya
adalah bagaimana mempercepat upaya penetrasi, akselerasi bisnis HNI ke pasar yang lebih luas. Dan saya tadi diberitahu bahwa Jepang adalah salah satu target pasar yang sangat besar. Saya sepakat bahwa populasi Jepang yang ada di level 100 juta ini merupakan pasar yang sangat besar, dan kecintaan dia pasar tersebut dengan produk-produk yang memiliki kualitas tinggi. Saat ini populasi muslim dunia 1,8 miliar jiwa. Dan ini masih terus bertambah. Oleh karena itu, pesatnya pertumbuhan penduduk muslim harus diikuti dengan produk-produk berbasis syariah, berbasis halalan thayyiban yang bisa berdampak positif bagi perkembangan ekonomi umat. Kita di sini semua berkumpul mau menjadi follower atau menjadi leader? Menjadi follower atau menjadi leader? Oleh karena itu, janganlah hanya menjadi pasar. Kita harus menjadi pemain dan menjadi produsen. 1,8 miliar jiwa dan terus bertambah, ini adalah pasar yang sangat besar. Di State of Global Islamic Economy Report menyatakan bahwa masyarakat muslim menghabiskan sekitar 2,2 triliun US dollar untuk mengkonsumsi produk-produk halal. Angka ini diprediksi akan meningkat menjadi 2,4 triliun di tahun ini. Dan dengan HNI menancapkan lebih kuat fondasinya, saya melihat bahwa ini akan dimanfaatkan peluang kepada Bapak Ibu sekalian. Indonesia adalah negara dengan penduduk populasi muslim terbesar di dunia. Kita selama ini banyak justrunya mengimpor produk-produk halal. Walaupun gaya hidup kita sudah gaya hidup halal, tapi kita belum memiliki supply yang cukup untuk produk-produk halal. Oleh karena itu, saya bersama Ibu Iyung di sini, staf ahli untuk pengembangan usaha, ingin membersamai HNI agar kita lebih banyak lagi produk-produk halal dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Siap semua? Saya dulu memulai usaha juga dari hanya 3 orang karyawan. Bapak Ibu semua sekarang memiliki peluang lebih besar. Saat saya memulai usaha, tidak ada yang namanya social media. Tidak ada yang namanya networking sebesar ini. Saya kagum diberitahu Pak Agung bahwa ada 8.000 peserta hari ini siap ada di garda terdepan untuk mendistribusikan produk-produk halal terbaik yang kita miliki. Tepuk tangan untuk kita semua. Namun dari hanya 3 orang karyawan, usaha kami bangkit, berkembang, jatuh bangun dengan portfolio yang beragam. Setelah 25 tahun lebih, alhamdulillah usaha yang kami miliki sekarang telah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. You can do it. Jawabannya apa? Sama-sama, yes we can. Ready? You can do it. Sebelah kanan, you can do it. Di depan, you can do it. Sebelah kiri, you can do it. Semua dengan semangat, you can do it. Saya yakin, kenapa? Karena Bapak Ibu semua sudah bergabung dengan sebuah kekuatan. HNI yang kita harapkan akan menjadi di garda terdepan dengan beberapa inovasi-inovasi utama. Pertama, inovasinya tadi pilarnya bahwa sehat. Setelah pandemi, dunia lebih memikirkan bagaimana kehidupan kita lebih sehat lagi. Produk-produk yang kita tawarkan semuanya harus memiliki elemen health. Dan bagaimana kita lebih ke arah promotif dan preventif. Gaya hidup kita sehat. Tadi pagi siapa yang udah berolahraga angkat tangan? Karena di sini 8.30 jadi belum pada sempat olahraga. Tapi saya menyiapkan setiap hari berolahraga.
Dan berolahraga itu ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan zat endorfin. Zat endorfin ini yang memacu kita untuk tetap optimis, untuk tetap positif dalam menghadapi berbagai tantangan yang kita temui dalam keseharian kita. Dan produk-produk yang bisa mendorong gaya hidup sehat inilah yang pasti akan diminati oleh masyarakat kita ke depan. Dan saya melihat bahwa untuk menciptakan generasi muda dan bagian daripada digitalisasi, kita harus juga 22 triliun ini kita dorong untuk aspek digitalisasinya. Bahwa kita harus optimalkan digitalisasi untuk membawa kesejahteraan yang lebih luas. Jangan digitalisasi ini justru memperlebar jurang antara yang belum mendapat kesempatan dan yang sudah mendapatkan kesejahteraan. Tantangan ini harus kita pastikan digital native untuk transformasi digital berdaya saing, relevan dengan kebutuhan pasar dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Sekarang ini ekonomi kita bertumbuh, tapi saya ingin tanya, apakah sekarang mencari kerja gampang atau susah? Susah atau susah banget? Nah, oleh karena itu HNI lah yang ada di garda terdepan. Kita jangan mengeluhkan susah mencari kerja, tapi kita justru menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Tak kalah penting, saya menitipkan untuk mencapai kesuksesan kita butuh langkah 3C. 3C. Apakah 3C itu? Pertama, C yang pertama adalah inovasi. Agar HNI bisa mencapai status unicorn, agar kita semua bisa memberikan kemanfaatan, kita harus mampu terus berinovasi. Jangan produk kita itu aja. Jangan produk kita hanya mengikuti tren yang ada. Kita harus berinovasi, ada di depan selalu untuk mampu membaca tren. Inovasi adalah kunci agar HNI dan Bapak Ibu sekalian bisa terus memberikan manfaat. Yang kedua adalah adaptasi. C yang kedua adalah adaptasi. Sesuaikan dengan selera pasar. Sesuaikan dengan keadaan terkini. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Kalau trennya berubah, kita harus beradaptasi. Kalau kita lihat sekarang trennya tadi sehat, sejahtera, dan berbagi. Ini adalah tren kita harus adaptasikan. Bagaimana produk kita bisa membuat kita sehat, membuat sejahtera, dan yang terpenting, untuk kita bermanfaat, kita harus terus berbagi. Dan C yang ketiga, ini sangat penting karena kehadiran kita di sini sudah menunjukkan bahwa silaturahim kita insya Allah memperpanjang umur kita. Amin. Silaturahim kita di sini juga melimpahkan rezeki kita. Amin. Oleh karena itu C yang ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasi inilah yang menjadi jati diri bangsa kita, yaitu gotong royong. Mitra HNI, mana suaranya? Sahabat-sahabat HNI, mana semangatnya? Jangan mudah menyerah. Ekonomi kita banyak tantangan, tapi setiap tantangan adalah anak tangga menuju kesuksesan. Selalu optimis, selalu kritis dalam menghadapi tantangan bisnis, bahwa kita harus kuatkan sebagai pemimpin bisnis di HNI, visi, dan yang terpenting saya selalu bilang jaga stamina. Olahraga itu sangat penting. Apapun yang kita lakukan, yang paling simpel jalan pagi. Biasakan kita berjalan 10 sampai 12 ribu langkah per hari. Itu target kita. Setelah itu kita bisa mulai berjogging. Berjogging targetnya mungkin 3 sampai 5 km per hari. Setelah itu baru mungkin yang sudah lebih mahir mencoba olahraga yang lain untuk mengupgrade stamina kita, dan setiap peningkatan stamina akan diikuti oleh peningkatan kreativitas, peningkatan potensi diri. Dan saya melihat muka-muka di sini adalah Bapak Ibu sekalian yang memiliki potensi diri yang luar biasa. Tepuk tangan. Walaupun keadaan ekonomi berbeda-beda,
Ada yang punya utang? Coba yang punya utang angkat tangan. Didoakan oleh Pak Muslim dan Pak Agung, insya Allah hutangnya lunas tahun ini. Dicicil selesai tahun ini. Dan tahun depan ngutang lagi. Baik, nggak apa-apa, yang penting dalam prinsip syariah dan membangun usaha. Setelah selesai jabatan di kabinet, saya tegaskan saya akan membersamai Pak Agung untuk menghadirkan HNI sebagai perusahaan unicorn. Dan value ini bukan karena harga sahamnya digoreng, naik terus akhirnya balik lagi ke 50 rupiah. Banyak saham-saham naik terus akhirnya balik ke 50 rupiah karena mereka tidak fokus kepada kebermanfaatan, hanya ingin sukses secara instan. Perusahaan-perusahaan harus maju dengan membayar dividen. Dividen itu adalah bagian daripada komitmen kita untuk bisa menghadirkan value yang intrinsik, yang real. Jadi nanti HNI setelah go public tidak pernah berhenti berinovasi, adaptasi, kolaborasi, berkomitmen untuk membayar dividen dalam prinsip konsep yang kita setujui bersama. Sepakat semuanya? Dan saya menyambut ajakan kolaborasi dalam speech Pak Agung tadi yang saya ikuti melalui video, bahwa akan diumumkan lomba produk kreatif. Pemenangnya akan diproduksi di pabrik yang besar dan dipasarkan di customer base HNI yang jumlahnya 5 juta orang. Semangat semuanya. Pemenang akan dihargai kreasi produknya dan mendapatkan royalti. Kami akan membersamai dan mudah-mudahan nanti kita lakukan langkah-langkah kerjasamanya ke depan, sehingga juga pemerintah bisa menjadi bagian daripada produk-produk kreatif yang memenangkan lomba dan bekerja sama dengan HNI. Semoga dengan acara ini perkembangan produk halal dapat terus meningkat. Amin. Menggandeng pelaku usaha ekonomi kreatif. Amin. Karena kita harus bergerak dari ekonomi yang berbasis ekstraktif ke ekonomi yang berbasis kreatif. Lambang K ini adalah lambang kreatif. Mudah-mudahan kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, memenuhi produk-produk halal kita dari hal yang kita pakai sehari-hari. Dan tentunya kita bangga buatan Indonesia, berkontribusi positif bagi perekonomian bangsa. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan saya hadir di sini bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk bisa membawa Indonesia menuju Indonesia maju, Indonesia emas 2045. Pergi ke Sentul naik Innova. Kurang kompak cakepnya. Pergi ke Sentul naik Innova. Cakep. Ketemu mantan sungkan menyapa. Selamat ulang tahun HNI Indonesia. Cakep. Sukses bersama majukan ekonomi bangsa. Makan bakmi pakai cabai rawit. Cakep. Bapak Ibu HNI, you're so sweet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.